Kakak buat tuna bisa aja. Masa di-spill bajunya kak? Dok, kalau diastolik sering rendah itu gimana dok? Saya hipertensi. Diastolik sering rendah. Kakak, maksud kakak hipertensi atau hipotensi? Apakah kakak misalnya gini, tekanan darah kakak 150 tapi bawahnya 60, apakah memang seperti itu atau kakak salah nulis nih, saya hipotensi? Apa diastolik saya sering tinggi? Kakak ada yang salah nggak ini kak? Don, kalau ada gastritis atau GERD perlukah magnesium glycinate? Perlu kakak Yuni. Kakak Yuni, bahwasanya sesungguhnya kakak nggak perlu gastritis dan GERD pun juga nggak harus menggunakan magnesium glycinate ya kak. Untuk teman-teman sehat walafiat nggak ada keluhan sama sekali, magnesium glycinate itu silakan dipertimbangkan kakak Yuni. Spill probiotik untuk pemula newbie, kakak pakainya yang ungu untuk gastritis ya kak, yang ungu. Kalau yang GERD itu yang biru. Ungu GERD, ungu gastritis, biru GERD. Ungu gastritis, biru GERD. Jempol tangan kalau ditekuk diluruskan kayak ngunci dok. Kakak udah konsumsi vitamin D3K2, magnesium malate belum? Kalau belum itu dikonsumsi dulu ya kak. Tambahannya niacinamide 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Dok, itu paket gastritis sharing ya, betul kakak Didin, untuk 15 hari ya kak. Dok, kalau feses hitam suplemen apa yang perlu ambil? Kakak Aldo, mohon izin kakak Aldo harus memperhatikan dulu, kakak periksa ke dokter spesialis penyakit dalam yang mengakibatkan feses kakak hitam ini karena apa? Apakah ada masalah dengan perdarahan saluran cerna? Kalau terima kasih kakak, apakah ada masalah dengan perdarahan saluran cerna, harus diperhatikan dulu ya kak. Bahaya ya kak kalau tidak kita analisis lebih dalam gitu kak. Kalau dari aku, probiotik, vitamin D3K2, magnesium, enzim itu sama gastro comfort ya kak. Untuk teman-teman yang ada masalah di bagian pencernaan kalian bisa mempertimbangkan gastro comfort. Itu bagus untuk teman-teman yang radang usus, teman-teman yang lambung, silakan mempertimbangkan gastro comfort. Tapi apakah 1.000.000% akan sembuh dengan konsumsi gastro comfort? Belum tentu. Kenapa? Di mana sih isi gastro comfortnya? Dia nggak tahu ada di mana ya kak. Gastro comfort itu mengandung zinc. Ada teman-teman yang cocok banget sama zinc, ada yang nggak cocok sama zinc. Tapi tingkat kecocokan gastro comfort jauh lebih banyak daripada yang tidak cocok. Kakak silakan dipertimbangkan untuk pencernanya gastro comfort, probiotik sama enzim. Kemudian untuk masalah vitamin D3 magnesium itu memang dianjurkan. Dok, sebenarnya saya udah minum D3K2, magnesium, zinc sama probiotik udah 3 minggu, perlu tambahan. Betain ACL kakak, kalau tadi kakak ini ya, kakak masalahnya gastritis ya. Kakak gastro comfort sama DGL aloe silakan dipertimbangkan 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. DGL aloe dan gastro comfort untuk masalah gastritisnya. Setelah gastritisnya membaik, kakak pakai betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore. Leher tumbuh benjolan, kakak mohon izin periksa dulu kakak ya ke dokter bedahnya untuk tahu nih benjolannya apa. Dok, spill probiotik atau vitamin untuk usia 39, keluhan tangan sampai ujung jari sering kebas. Kakak Ruth, apakah pasien yang kebas-kebas ini obesitas kakak? Apakah dia obesitas? Apakah dia diabetes? Kalau misalnya iya, perbaiki dulu diabetes sama obesitasnya. Kesemutan itu terkorelasi dengan kekurangan vitamin B1 dan B12. Teman-teman yang kekurangan B1 dan B12 itu pada kasus obesitas, diabetes, prediabetes, autoimun, kanker, kemudian leaky gut. Kakak yang mana nih gitu? Kalau kakak udah konsumsi vitamin B1 dan B12 karena mengikuti rekomendasi aku, tapi tidak dihilangkan faktor resikonya, juga kurang efektif ya kakak. Dok, untuk radang usus, kakak DM radang usus kakak sudah dilakukan kolonoskopi belum? Diagnosis di kolonoskopinya apa kakak? 25 tahun, mudah lelah dan badan kayak diremuk-remuk gitu. Kalau bangun pagi bisa konsumsi apa ya dom? 25 tahun mudah lelah. Apakah pasien ini mengalami obesitas kakak? Kakak Ciwi, apakah pasiennya? Jadi kakak, kalau kakak ingin mendapatkan jawaban untuk pertanyaan kakak, jawaban aku lebih detail, tidak ada pertanyaan lanjutan, kakak juga berusaha untuk lebih detail. Usia 25 tahun, indeks massa tubuhnya misalnya kurus, normal, underweight, overweight, kakak bisa menyebutkan seperti itu. Tekanan darahnya normal, tidak ada gula darah gitu misalnya itu ya kak. Jadi aku juga bisa jawabnya lebih detail.
Dok, autoimun RA baik. Kakak-kakak untuk autoimun itu wajib banget kakak ya. Kakak Ain, aku jawab pertanyaan kakak ini ya. Kakak-kakak untuk autoimun wajib banget pakai 5 formula, vitamin D3, K2, magnesium, zinc, dan probiotik. Teman-teman yang autoimun, kanker, vitamin D3, K2, magnesium, zinc, B, glycinate, dan probiotik itu wajib dulu kakak pegang. Kakak pegang wajib dulu ya kak. Nah, teman-teman yang RA itu kalian terduga memiliki kondisi kekurangan dari potasium. Jadi kalau kakak RA, tambahannya adalah potasium klorida seperti 1/4 sendok teh dicampur segelas air sesudah makan pagi dan sore, dikonsumsi selain 5 formula. Untuk kondisi RA, vitamin D3 yang aku anjurkan berapa kak? Betul, 30.000 sampai 50.000 IU untuk teman-teman yang RA. 5.000 kakak Kris, aku lagi jelasin, RA itu rheumatoid arthritis kakak Kris. Ini merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi kita kakak Kris ya. Jadi teman-teman yang autoimun minimalnya 30.000 IU untuk vitamin D3. Magnesiumnya pakai yang malate, magnesium malate untuk nyeri sendi dan sekitarnya pakai magnesium malate 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, dan sore. Kemudian omega 3 fish oil 2 soft gel. Kakak sebelum kakak konsumsi namanya potasium, kakak harus pastikan dulu kalau fungsi ginjal kakak dalam kondisi normal. EGFR di atas 90, konsumsi potasium klorida. Silahkan dipertimbangkan untuk teman-teman yang RA. Kolitis kronik dok, kolonoskopi oke, kakak DM. Kakak, kolitis itu bagian dari kondisi memang kakak benar tadi di awal radang usus. Tapi namanya radang usus kakak ya mah ada banyak kakak ya. Salah satunya adalah kolitis. Kakak DM, kakak cari diet namanya FODMAP. Kakak ikutin, kakak lakukan diet low, kakak ditulis kakak ya, low fat map. FODMAP itu kakak ikutin dietnya. Kakak ikutin dietnya selama 1 minggu, 1 bulan kakak mengikuti diet itu, tapi tidak terjadi signifikan perubahan. Kakak mempertimbangkan untuk melakukan diet karnivora. Diet karnivora, kakak Ferdi, aku belum ada yang powder tuh kakak Ferdi, tapi kalau misalnya nanti kakak Ferdi memang benar-benar mau, nanti aku sampaikan ke tim Domi Klinik kakak ya untuk dicarikan yang powdernya kakak ya. Apa tadi? Kakak yang kolitis kronis, yang pertama kakak download tuh namanya diet low FODMAP ya kak. Setelah kakak melakukan diet itu selama 1 bulan tapi belum ada perubahan, apalagi kakak merasa nggak enak banget, kakak yang kolitis kronis kakak DM setelah kakak konsumsi sayur dan buah, dom saya sudah menjalani diet low FODMAP dom, tapi saya nggak nyaman dom konsumsi sayur dan buah gitu. Oke kakak Ferdi, jadi kakak pertimbangkan untuk ganti menjadi diet karnivora. Diet karnivora itu diet karnivora, dok tolong lihat komen. Oke. Kakak Z boleh ditulis ulang lagi kak, soalnya aku scroll ke atas nanti agak bingung kakak Z, punten ya. Diet karnivora kakak lakukan ya kak untuk kolitis kronik, tapi kalau kakak menjalani diet FODMAP ternyata membaik, ya sudah bertahan di diet FODMAP dulu. Kolitis itu perlu banget pengaturan pola makan kak. Pola makan tuh yang utama banget, jadi kakak harus jalani itu dulu, FODMAP atau diet karnivora. Untuk suplementasi teman-teman yang kolitis kronis, kakak silakan dicatat. Kakak lihat paket gastritis itu kakak konsumsi. Paket gastritis tambahannya adalah L-glutamin powder 1/2 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore, plus paket gastritis, plus vitamin D3 10.000 IU, plus magnesium glycinate yang biasa 1 kapsul sebelum tidur. Kakak jalanin itu dulu, mudah-mudahan ada perubahan ya kak. Paket gastritis tambah L-glutamin sebelum makan, vitamin D3 10.000 IU, sama magnesium ini sebelum tidur. Gastro Comfort 1 kali 2 hari sesudah makan pagi dan sore kakak. Malam dong udah minum paket gastritis tapi aku ambil yang saraf kejepit menurut saran Domi tapi keseringan BAB. Kakak Mamoto, bagaimana maksudnya kakak Mamoto? Kakak ambil paket gastritis tapi aku ambil yang saraf kejepit. Kakak Mamoto maksudnya gimana?
boleh di ini lagi kak dijelasin, kakak minum paket saraf kejepit, aku kan nggak ada ya kak. Kakak emang ambil saraf kejepit sama paket gastritis, tapi setelah itu konsumsi itu kakak keseringan BAB, begitu bukan kakak? Kakak Kwi 25 tahun, IMT normal, TD normal, bila bangun di pagi hari terasa badan seperti remuk dan mudah lelah. Oke, kakak karena tidak ada masalah dengan tanda-tanda vitalnya, kita berpikir ke arah defisiensi nutrisi kakak ya. Kakak Kwi mohon evaluasi, ini pasien 25 tahunnya, apakah ada faktor resiko? Contoh, stres, faktor resiko stres, kelelahan, kemudian itu suka begadang, atau tidurnya itu nggak cukup. Itu mohon dievaluasi faktor resikonya kak. Konsumsi vitamin D3 di 20.000 IU, kemudian magnesium glycinate, vitamin B kompleks, oke kak, zinc B glycinate, itu dulu yang dikonsumsi selama 1 bulan, kemudian kakak lakukan evaluasi, apakah ada perubahan atau tidak setelah mengkonsumsi suplementasi dasar tersebut. Vitamin D3 20.000 IU, kemudian itu magnesiumnya yang glycinate dulu, karena untuk ini ya kak, untuk mencukupi dulu kebutuhan magnesiumnya. Setelah bulan kedua ganti magnesium malate. Kemungkinan besar ini kekurangan vitamin D3 tapi tidak disadari kakak ya. Silahkan mempertimbangkan itu kakak Kwi ya, apalagi kalau misalnya kakak belum konsumsi suplemen sama sekali. Bu dokter, bahayanya ciki ngebul bagi tubuh anak-anak, gejalanya apa? Ciki ngebul itu ya pakai nitrogen asap itu bukan sih kakak? Ya bukan kakak, ciki ngebul aku cuman berpikir itu, tapi itu bukan nitrogen, itu bukan ciki ding ya, tapi es krim bukan sih kak? Kak tentu aja ya kak, kita nggak usah ngomongin nitrogennya deh, cikinya aja udah ultra processed ya kak, tentu aja itu tidak sehat ya kakak ya kalau dikonsumsi terus-terusan ya kakak. Gejala anak-anak yang kebanyakan makan ultra processed itu, 1, lambat pertumbuhannya, tidak cepat berpikirnya, gangguan pencernaan, tidur dia suka gelisah, kemudian diare, perutnya kembung, berat badannya nggak naik-naik, atau malah jadi obesitas. Itu anak-anak ciri-ciri nggak sehat seperti itu ya kak. Dan rekomendasi vitamin D3 10.000 untuk umur 50 tahun, kakak Mauli. Di etalase aku ada 2, ada yang vitamin D3 yang soft gel, ada yang kapsul. Kalau kakak yakin kakak nggak ada alergi kacang sedikit pun, kakak pakai yang soft gel. Tapi kalau kakak nggak yakin, kakak pakai yang kapsul ya kak, untuk teman-teman yang mau mencari vitamin D3. Suplemen untuk mengeluarkan racun di tubuh apa ya kak? Kris, maksudnya racun apa nih kak? Kakak maksudnya racun apa nih maksudnya? Beda-beda ya kak. Ada suplemen untuk detoksifikasi paru dan organ hati, ada suplemen untuk detoksifikasi ginjal, ada detoksifikasi usus, ada. Kakak maksud kakak racun di mana? Racun dunia. Wanita racun dunia apa kakak? Kakak maksudnya yang di mana dulu? Dok, rambut rontok parah, sudah konsumsi vitamin D3 berapa tuh ribu? 0 ya? 2000 IU. 2000 kakak, mau multivitamin masing-masing. MV multivitamin satu, tapi kenapa masih rontok? Kakak Luti, dok rambut saya parah, sudah konsumsi vitamin D3 2000. Saya itu kakak dah. Kakak vitamin D3 2000 itu ditujukan untuk anak umur di atas 12 sampai 15 tahun. MV multivitamin ini yang mana ya kakak ya? Kakak dosis vitamin D3-nya rendah loh kak. Kakak Katrina, kalau kakak gastritis, kakak pakai paket gastritis dulu kakak, diselesain dulu nyeri ulu hati, perut perihnya. Setelah kondisi membaik, kakak kalau untuk saraf kejepit, aku kan rekomendasinya B2, manganese sama boron ya kakak. Itu bisa kakak satu-satu kakak konsumsi. Kakak, jadi kakak abisin dulu paket gastritisnya, tapi sakit banget loh dom, saraf kejepit saya. Tapi kakak stabilin dulu paket gastritis kakak. Kemudian misalnya kakak udah yakin nih semua paket gastritis itu kakak konsumsi aman, tidak ada masalah apa-apa, gitu ya kak, aman, tidak ada masalah apa-apa. Kemudian kakak baru tambahin 1 suplemen per hari. Misalnya paket gastritis saya sudah aman dong, hari ini saya mau konsumsi B2. Kakak lihat B2-nya bisa nggak toleransi gastritis kakak Mamoto. Oh aman dong B2, besoknya lagi kakak tambahin manganese. Aman nggak? Aduh dom, saya nggak kembung dong minum manganese, tunda dulu. Kalau misalnya besok udah hilang keluhan perutnya, tambah lagi manganese. Udah enak, tambah lagi boron. Kakak Katrina, kalau untuk teman-teman gastritis, jangan konsumsi suplemennya langsung sekali banyak ya kakak. Tapi kakak bertahap dulu mengikuti reaksi lambung kakak. Begitu ya kakak Katrina ya.
Dok, saya konsumsi Solaray Glycinate, tapi ini aslam lagi perih, nggak apa-apa dikonsumsi. Kakak Maca, kalau Glycinate Solaray tidak aku rekomendasi untuk teman-teman yang gastritis ya Kakak Maca. Kenapa dong? Karena dia mengandung black pepper kakak, nanti perutnya jadi perih Kakak Maca. Nyeri ulu hati, perut kembung, nyeri perut bawah, pusar, diare, rambut rontok parah, ini gejala apa? Leaky gut Kakak Ayu. Kakak Ayu nih ya, aku kasih tau ini gejala leaky gut banget nih kakak. Ini khas banget kakak. Kakak memiliki gangguan pencernaan, nyeri ulu hati, perut kembung, nyeri perut bagian bawah, itu diare, memiliki gangguan pencernaan. 2. Rambut rontok parah, ini adalah gejala sistem lainnya. Kakak Ayu, aku sih berpikirnya langsung ke arah leaky gut Kakak Ayu ya. Usus bocor. Suplemen untuk mengeluarkan racun rokok vape di tubuh apa? Jangan nge-vape lagi lah, itulah udah utama kakak Kris. Kalau kakak saat ini masih berusaha tapi masih belum bisa, silahkan dipertimbangkan Mixtextol 1 kapsul per hari untuk detoxnya. Mixtextol sama NAC regulator 1 kapsul per hari, itu spesifik untuk detoksifikasi organ paru. Untuk vitamin D3K2, magnesium, zinc, quercetin ya wajib ya kak. Untuk vitamin D3K2, magnesium sama zinc, quercetin, vitamin C ya itu wajib ya kakak ya, memang mah dikonsumsi. Zinc, quercetin 3 kapsul per hari, magnesiumnya tergantung berat badan kakak berapa, vitamin D3-nya bisa di 10-20 ribu IU. Spesifik untuk detoksifikasi organ paru, Mixtextol 1 kapsul sesudah makan siang sama NAC regulator 1 kapsul sesudah makan siang. Kakak, aku tidak hafal etalasenya berapa. Kakak Kris mohon izin cari sendiri di etalase ya kak, semangat. Paket gastritis ada di etalase aku kakak, silahkan dicari ya kakak ya di dokter Mia Ayu, itu namanya paket gastritis. Dok, untuk psoriasis vitamin apa yang harus dikonsumsi? Psoriasis vitamin apa yang harus dikonsumsi kakak? Kakak, aku akan menjawab pertanyaan kakak, tapi apakah kakak sudah siap dengan penanya? Penanya sudah siap belum? Psoriasis jawab sudah. Dok, untuk colitis tadi yang satu apa, lupa obatnya, bukan obat atau kakak, ini mah suplemen. 1 kakak DM, kakak ambil L-glutamin seperti setengah sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore, plus paket gastritis ada di etalase ya kak, plus vitamin D3K2 10.000 IU,